Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rumus kimia berupa rumus empiris dan rumus molekul. Kita mulai dari pengertian rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Rumus kimia menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam suatu zat. Jadi, jenis atom dan jumlah atom yang terdapat dalam suatu zat itu dinyatakan dalam suatu rumus kimia. Ya. Jadi, kalau mau tahu jenis sama jumlah atom dalam suatu zat atau jenis dan jumlah unsur dalam suatu zat, maka kita harus tahu rumus kimia dari zat tersebut. Nah, rumus kimia ini sendiri ya, bisa berupa rumus molekul maupun rumus empiris. Ya. Jadi ada dua pembagian atau pengelompokan dari rumus kimia, bisa berupa rumus molekul maupun rumus empiris. Nah, apa bedanya antara rumus molekul dengan rumus empiris? Rumus molekul itu menyatakan rumus yang menyatakan jumlah atom penyusun suatu molekul. Jadi jumlah atom penyusun suatu molekul itu dinyatakan dalam suatu rumus molekul, ya, atau dalam arti si rumus molekul ini menyatakan susunan sebenarnya dari suatu molekul. Jadi susunan atom-atom dengan jumlah atom yang tertentu itu yang sebenarnya dari suatu molekul itu dirumuskan melalui suatu rumus molekul. Ya, contoh, kalau saya punya air, ya, air itu rumus kimianya apa? Rumus molekulnya itu apa? Air itu adalah H2O. Jadi susunan atom penyusun air itu terdiri dari H dan O, di mana H-nya ada 2 dan O-nya ada 1. Nah, inilah rumus molekul dari air. Ya. Nah, rumus molekul air ini yang H2O, H2O ini berarti merupakan rumus sebenarnya dari si air. Ya, karena nanti ada selain rumus molekul, ada lagi rumus yang lainnya. Kemudian gula. Gula itu biasanya rumus molekulnya itu berupa C6H12O6. Jadi kalau misalnya mau tahu rumus molekul gula, susunannya itu terdiri dari 6 buah atom C, 12 atom H, dan 6 buah atom O. Kemudian garam dapur, rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya adalah NaCl. Dan yang terakhir, cuka. Cuka itu rumus molekulnya apa? Asam cuka itu CH3COOH, atau bisa juga kita tulis C2, ya, C-nya kan di sini ada 2, H4, ya, di sini 3 ditambah 1 jadi 4, O2. Nah, susunan-susunan unsur atau atom penyusun zat-zat ini, ya, ini dinyatakan dengan rumus yang di sebelah kanannya. Nah, ini karena dia merupakan rumus yang sebenarnya dari zat-zat ini, maka ini disebut sebagai rumus-rumus ini disebut sebagai rumus molekul. Jadi kalau kita mengenal gula, rumusnya gimana? C6H12O6. Garam dapur NaCl. Kemudian ada lagi rumus kimia itu selain berupa rumus molekul juga bisa berupa rumus empiris. Apa bedanya rumus molekul dengan rumus empiris? Rumus empiris itu merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul. Nah, jadi rumus yang paling sederhana dari suatu molekul itu disebut sebagai rumus empiris. Ya. Nah, rumus empiris ini menyatakan perbandingan terkecil dari atom-atom penyusun suatu molekul. Jadi, nilai atau jumlah perbandingan terkecil dari indeks-indeks yang dimiliki oleh suatu atom itu dinyatakan sebagai rumus empiris.
empiris ya. Jadi rumus molekul itu kalau disederhanakan rumus kimianya dengan perbandingan yang terkecil, maka dia disebut sebagai rumus empiris. Nah, contoh, kita punya 4 zat yang ini, masih zat yang sama. Kita mau menentukan rumus empirisnya. Air itu memiliki rumus molekul H2O dengan perbandingan jumlah H dan O dalam H2O itu adalah 2:1 ya. 2:1 ini merupakan nilai perbandingan terkecil dari molekul ini. Maksudnya angka perbandingan ini, karena nilai perbandingan ini tidak bisa disederhanakan kembali, maka rumus empiris dari senyawa atau dari molekul H2O itu sama dengan rumus molekulnya, yaitu H2O. Kemudian senyawa yang selanjutnya ada gula. Gula itu tersusun dari unsur C, H dengan O yang dengan perbandingan 6:12:6. Nah, nilai angka perbandingan ini bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, dengan cara semuanya dibagi 6. Sehingga kita dapat merumuskan atau mendapatkan rumus empiris dari molekul gula itu ya. Kalau rumus molekulnya C6H12O6, nah setiap indeks jumlah dari unsur ini kita sederhanakan dibagi 6, maka rumus empirisnya menjadi C6 dibagi 6 jadi C-nya 1, H12, 12 bagi 6 jadi 2, O-nya 1. Sehingga perbandingan unsur-unsur penyusun molekul gula itu menjadi 1:2:1. Nah, ini adalah perbandingan yang sudah paling sederhana. Jadi rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Kemudian NaCl. NaCl itu mempunyai perbandingan Na dengan Cl-nya itu adalah 1:1 ya. Sehingga karena dia perbandingannya itu sudah yang paling sederhana, maka rumus empiris dari garam dapur juga sama, yaitu NaCl. Kemudian cuka. Cuka itu rumus molekulnya C2H4O2. Jadi perbandingan unsur-unsurnya itu 2:4:2. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa ya, dengan cara semuanya dibagi 2. Sehingga perbandingannya itu menjadi 1:2:1. C-nya 1, H-nya 2, dan O-nya 1. Ya, seperti itu. Jadi rumus molekul suatu senyawa bisa dicari rumus empirisnya, tetapi ada juga yang rumus molekul itu merupakan rumus empiris juga ya, karena dia perbandingan unsur-unsur penyusunnya itu, jumlah unsur-unsur penyusunnya itu perbandingannya sudah paling sederhana ya. Namun perlu diingat di sini ya, bahwa ketika kalian mau membedakan rumus molekul dengan rumus empiris ya, bukan berarti rumus molekul itu indeksnya besar-besar. Nah, kalau rumus empiris indeksnya kecil. Nah, jadi kalau indeksnya besar, oh berarti dia rumus molekul. Kalau indeksnya kecil berarti dia rumus empiris. Belum tentu seperti ini. Ya, contoh, kalau saya punya senyawa C6H11O8. Nah, kalau dilihat dari susunan atom-atom penyusun senyawa ini, penyusun molekul ini, kelihatan di sini kan seperti indeksnya itu kan kayak yang besar-besar, C6H11O8, perbandingannya 6:11:8. Ini memang besar perbandingannya, tetapi apakah rumus molekul ini bisa disederhanakan kembali? Ternyata jawabannya
Tidak, dia tidak bisa disederhanakan kembali. Kenapa? Karena indeksnya ini sudah paling sederhana. Sehingga untuk kasus senyawa ini C6H11O8, rumus molekulnya itu akan sama dengan rumus empirisnya, ya, seperti air. Air rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya juga H2O. Kemudian tadi garam itu rumus molekulnya NaCl, maka rumus empirisnya juga sama-sama NaCl. Nah, baik, demikian seperti itulah penjelasan perbedaan antara rumus molekul dengan rumus empiris, di mana rumus molekul menyatakan susunan sebenarnya dari suatu molekul, susunan unsur-unsur atau atom penyusun molekul yang sebenarnya. Sedangkan rumus empiris merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul, ya. Jadi perbandingan unsur-unsur penyusunnya itu atau atom-atom penyusunnya itu sudah paling sederhana, tidak bisa dibagi-bagi lagi, ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang rumus molekul dan rumus empiris. Semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.